Sekarang kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Perhatikan di sini ada gambar yang menggambarkan perbandingan model rumah dan rumah sebenarnya. Ini adalah model rumahnya dan ini adalah rumah sebenarnya. Jika perbandingan antara model dan rumah sebenarnya adalah 1 dibanding K, maka kita peroleh yang pertama, tinggi rumah sebenarnya itu sama dengan K dikali tinggi rumah model. Jadi misalkan perbandingannya diketahui 1 dibanding 10, maka tinggi rumah sebenarnya 10 kali tinggi rumah model. Gitu ya. Untuk yang kedua, lebar rumah sebenarnya juga K kali lebar rumah model. Jadi secara umum, ukuran rumah itu sama dengan K dikali ukuran modelnya. Oke, ini adalah gambaran tentang dilatasi pada koordinat kartesius. Di sini kita punya segitiga ABC, A 2,-1, B 1,3, C 3,2. Kemudian segitiga ABC ini didilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat 0,0. Perhatikan ya. Dari segitiga ABC kita dilatasi dengan skala 2 kali ya. Ya, ini adalah bayangannya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kalau kita perhatikan koordinatnya untuk A 2,-1, setelah didilatasi dengan faktor skala 2 menghasilkan A aksen yaitu 4,-2. Koordinatnya juga 2 kalinya ya, jadi A aksen itu adalah 2 kali A. Untuk yang B aksen juga sama, 2,6 itu adalah 2 kali dari B, 1,3. C aksennya juga sama, 2 kali dari C. Itu ya. Kemudian untuk panjang OA aksen itu adalah 2 kali OA, atau bisa kita lihat AA aksen sama dengan OA, gitu ya. Begitu juga untuk yang OB aksen itu adalah 2 kali OB dan OC aksen itu adalah 2 kali OC. Begitu juga untuk yang A aksen, B aksen. A aksen, B aksen itu ukurannya juga 2 kali AB. Untuk A aksen, C aksen sama dengan 2 kali AC. Untuk yang B aksen, C aksen juga 2 kali BC. Selanjutnya, bagaimana jika segitiga ABC ini kita dilatasi dengan pusat 0,0 tapi dengan faktor skala negatif 1. Perhatikan ya, di sini segitiga ABC kita dilatasi ini dengan faktor skala 0, kemudian untuk yang negatif ya, ini adalah bayangan segitiga ABC setelah didilatasi dengan faktor skala negatif 1. Ini adalah A aksen 1, B aksen 1, C aksen 1. Kalau kita perhatikan koordinatnya, untuk A aksen 1, ini nilainya juga negatif dari A ya. Kemudian untuk yang B aksen 1 juga negatif dari B-nya. C aksen 1 juga negatif dari C. Kemudian untuk panjang OA itu sama dengan OA aksen tetapi dengan arah yang berbeda. Jadi kalau dilatasi faktornya negatif, maka arahnya berbeda, berkebalikan gitu ya. Ini OB aksen dan OC aksen 1. Kemudian kita lanjutkan untuk matriks yang bersesuaian dengan dilatasi atau perkalian. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K itu biasanya dinotasikan dengan kurung siku ya, kemudian di dalamnya ada kurung biasa 0,0, ini menunjukkan pusatnya, kemudian koma K di sini adalah skalanya. Ya, di sini kita punya titik P didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K.
kita punya titik P, X, Z ya. Kemudian didilatasi dengan pusatnya 0,0 dengan skala K, menghasilkan bayangannya P aksen, X aksen, Z aksen. Oke, kalau kita perhatikan koordinatnya, untuk X aksen itu akan sama dengan K dikali X sesuai dengan skalanya tadi. Kemudian untuk yang Z aksen juga sama, yaitu K dikali Z. Ya, X aksen itu sama dengan KX, Z aksen sama dengan KZ. Bisa kita tulis dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel. Untuk KX sama dengan K dikali X ditambah 0 dikali Z. Jadi bentuk ini sama dengan KX ya. Untuk KZ-nya sama dengan 0X ditambah KZ. Kemudian bisa kita tulis dalam bentuk persamaan matriks, yaitu X aksen, Y aksen itu sama dengan, ini dari sini, K0, 0K. Ya, matriks K0, 0K dikali dengan XZ-nya, XZ. Jadi, dari persamaan ini tadi, kita dapatkan K0, 0K itu adalah matriks yang bersesuaian dengan dilatasi atau perkalian dengan pusatnya 0,0 dan faktor skala K. Jadi nanti disesuaikan saja faktor skalanya berapa, tinggal diganti di sini, gitu ya. Kemudian untuk dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K, penulisannya sama dengan tadi, cuman untuk pusatnya ini disesuaikan, yaitu pusatnya A, B. Seperti halnya pada rotasi, dilatasi dengan pusat AB dan faktor skala K, itu kita peroleh X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B, menentukan bayangan ya, sama dengan matriks K0, 0K dari faktor skalanya, kemudian dikali dengan X dikurangi A, Z dikurangi B, ini dari titik asalnya. Sama dengan pusat 0,0 untuk dilatasi, cuman untuk bayangan dan titik asal dikurangi dengan pusatnya A, B. Gitu. Kemudian kita peroleh kesimpulan. Yang nomor 1, apabila titik P, XZ didilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, kita peroleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksennya adalah X aksen, Y aksen itu sama dengan K0, 0K dikali XZ. Kemudian yang nomor 2, apabila titik P, XZ didilatasi dengan pusat AB faktor skalanya K, maka kita peroleh bayangannya di titik P aksen, X aksen, Z aksen, yaitu X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B, itu sama dengan K0, 0K dikali X dikurangi A, Z dikurangi B. Sekarang kita cermati, di sini ada contoh nomor 1. Tentukan bayangan titik A negatif 2,7 karena dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi untuk X aksen, Y aksen sama dengan ini tadi matriks dari faktor skalanya ya. Di sini diketahui faktor skalanya 3. Jadi 3 ini sebagai K. Kita tuliskan 3003 dikali dengan XZ. XZ-nya dari titik asalnya titik A, jadi X-nya negatif 2, Z-nya 7. Nih, kemudian kita hitung, kita kalikan dengan perkalian matriks. 3 dikali negatif 2 ditambah 0 dikali 7. Hasilnya adalah negatif 6. Kemudian 0 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi, bayangan titik A negatif 2,7 karena dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3 adalah A aksen dengan koordinat negatif 6,21. Untuk soal yang nomor 2, tentukan bayangan titik P 9,4 karena dilatasi. Nah, ini penulisannya di sini negatif 2,1 ini menentukan
pusatnya di negatif 2,1, kemudian negatif 4 ini adalah faktor skalanya. Jadi ini sebagai K-nya, ya. Penyelesaiannya X aksen ditambah 2, Y aksen dikurangi 1. Tadi rumusnya kan X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B ya. Jadi A itu adalah negatif 2, B-nya 1. X aksen dikurangi negatif 2, menjadi X aksen ditambah 2. Ini Y aksen dikurangi B, jadi Y aksen dikurangi 1. Sama dengan K0, 0K. K-nya di sini negatif 4. Skalanya negatif 4 ya. Kemudian dikali dengan ini X dikurangi A, Z dikurangi B. X-nya adalah 9, dikurangi negatif 2. Menjadi 9 ditambah 2. Kemudian Z-nya 4 dikurangi B-nya 1. 4 dikurangi 1. Oke, lanjutkan. X aksen ditambah 2, Y aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 4, 0, 0 negatif 4 dikali, ini tadi dihitung 11, 3 ya. Ini kita kalikan. Negatif 4 dikali 11 ditambah 0 dikali 3, hasilnya adalah negatif 44. Kemudian 0 dikali 11, 0 dikali 11 ditambah negatif 4 dikali 3. Hasilnya adalah negatif 12. Dari X aksen ditambah 2 sama dengan negatif 44, maka kita peroleh X aksen sama dengan negatif 46. Y aksen dikurangi 1 sama dengan negatif 12, maka kita peroleh Y aksennya sama dengan negatif 11. Jadi bayangan titik P 9,4 karena dilatasi dengan pusat negatif 2,1 dan faktor skalanya negatif 4 adalah A aksen yaitu negatif 46, negatif 11. Untuk contoh yang nomor 3, tentukan bayangan garis 4X dikurangi 8Y ditambah 3 sama dengan 0 karena dilatasi di pusat 0,0 dan faktor skala 2. Oke, X aksen Y aksennya sama dengan K-nya 2 ya, 2, 0, 0, 2. Nah, untuk garis jangan lupa kalian tuliskan XY dulu. Ini X, ini Y. Kemudian kita kalikan ya, 2 dikali X ditambah 0 dikali Z, itu sama dengan 2X. Dan 0 dikali X ditambah 2 dikali Z itu sama dengan 2Z. Ya. Dari sini X aksen itu sama dengan 2X. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan setengah X aksen. Dan Z aksen itu sama dengan 2Z. Sehingga Z-nya itu sama dengan setengah Z aksen. Untuk menentukan bayangan dari sebuah garis, tadi X dan Z-nya itu kita substitusikan ke persamaan garis asalnya. Oke, jadi bayangan garis 4X dikurangi 8Y ditambah 3 sama dengan 0 karena dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2 adalah 4X, X-nya kita ganti dengan setengah X aksen ya. 4 dikali setengah X aksen dikurangi 8 dikali setengah Z aksen, Z-nya kita ganti dengan ini. Ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita hitung, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2X aksen. Ini disederhanakan menjadi negatif 4Y aksen ya. Ditambah 3 sama dengan 0. Untuk bayangannya bisa kita hilangkan tanda aksennya sehingga kita peroleh bayangannya adalah 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah transformasi identitas. Apa itu transformasi identitas? Jadi transformasi identitas itu adalah transformasi yang membawa titik A, X, Z ke dirinya sendiri. Matriks yang bersesuaian dengan transformasi identitas adalah, jadi di sini ada titik A, X, Z. Setelah ditransformasi dengan transformasi identitas,
bayangannya adalah dirinya sendiri. Sehingga kita peroleh X aksen juga sama dengan X dan Z aksen juga sama dengan Z. Dalam sistem persamaan linear dua variabel bisa kita tulis menjadi 1X ditambah 0Z. Ini untuk X dan Z sama dengan 0X ditambah 1Z. Atau dalam persamaan matriksnya, X aksen Y aksen itu sama dengan 1001 dikali XY. Ini ya, 1001 dikali X dan Z. Nah, untuk 1001 itu adalah matriks yang bersesuaian dengan transformasi identitas. Sesuai namanya, 1001 itu adalah matriks identitas, ya kan? Oke, demikian untuk materi kali ini. Silahkan kalian kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika agar kalian lebih memahami konsep dan terampil menggunakan konsepnya dalam memecahkan masalah. Terima kasih, semoga bermanfaat.